Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung di channel ini. Untuk tutorial kali ini kita akan bahas tentang mikroskop tim di dalam Office 365, di mana fitur tersebut dapat kita jadikan sebagai kelas digital di dalam pembelajaran digital di sekolah. Baik, saya sudah masuk ke tampilan Office 365-nya di portalnya. Sebelum masuk ke aplikasi Microsoft Teams, mungkin ada teman-teman yang masih belum mengerti apa itu Microsoft Teams dan fungsinya seperti apa dan bagaimana cara kerjanya di aplikasi Office 365. Jadi Microsoft Teams merupakan fitur dari Office 365 yang mana dapat didefinisikan sebagai ruang kerja berbasis obrolan, di mana di dalamnya kita dapat benar-benar bisa berkolaborasi di banyak orang. Kita dapat saling berbagi pesan, komentar, bahkan kita tadi dapat membuat suatu kelas digital di pembelajaran di sekolah seperti Google Classroom, tetapi di Microsoft Teams berbeda sekali. Karena di Microsoft Teams ini yang menariknya sudah terintegrasi dari Microsoft Office. Kita dapat melakukan pembuatan dokumen seperti Word, Excel, PowerPoint, dan banyak aplikasi yang lainnya. Kita dapat menjalankannya secara real time di Microsoft Teams. Dan kita dapat melakukan obrolan, video call, video conference, rapat, dan banyak sekali yang dapat kita gunakan di aplikasi Microsoft Teams tersebut. Bagaimana dan seperti apa? Kita buka saja aplikasinya. Oke. Untuk tampilan pertama masih menggunakan bahasa Inggris. Kita ubah dulu ke bahasa Indonesia supaya kita lebih dapat mudah dalam menjalankan aplikasinya. Kita klik ke pojok kanan pada browser, lalu kita pilih setting. Di dalam menu setting kita lihat ke language-nya. Dari bahasa Inggrisnya kita rubah ke bahasa Indonesia. Untuk yang keyboardnya biarkan saja. Terus untuk tampilan tema dan layoutnya bisa kita rubah sesuai keinginan. Saya akan coba rubah ke mode gelap biar tidak terlalu kontras. Kalau putih agak terlalu kontras teman-teman. Lalu kita pilih save dan restart. Jadi dia akan refresh otomatis. Nah, tampilannya sudah berubah ke bahasa Indonesia. Juga kita dapat merubah foto profil yang ada di Microsoft Teams. Ini sudah tersinkron ke akun Office 365-nya fotonya. Kalau kita rubah, kalau dirubah tinggal diunggah lalu disimpan teman-teman. Lalu untuk pesan set untuk status kita bisa juga pilih, bahkan kita bisa membuat pesan teks set di profil. Dan juga perlu kita ketahui aplikasi Microsoft Teams di sini dapat dijalankan di 3 versi. Yang pertama dapat dijalankan melalui web seperti yang saya contohkan di sini. Yang kedua bisa diinstal di aplikasi desktop, dan yang ketiga dalam versi mobile atau seluler kita dapat unduh aplikasinya di sini. Baik, kita sekarang menuju ke menu yang ada di Microsoft Teams. Apa saja yang menu yang ada di sini? Kita lihat dari yang paling atas dulu. Ada aktivitas semacam histori kita dalam melakukan aktivitas yang ada di
Microsoft Teams. Contoh seperti ada pengumuman, ada pemberitahuan, obrolan, balasan pesan, nanti itu akan masuk ke aktivitasnya, akan muncul kita ngapain saja akan terlihat di menu aktivitasnya. Lalu ada menu obrolan, kita dapat mengirim pesan ke sesama akun Office 365 yang sudah terregistrasi di sini. Kita dapat tinggal cari, kita masukkan add dulu, lalu kita cari nama yang sudah terregistrasi, yang terdaftar di akun Office 365 nya. Lalu tinggal kita pilih. Maaf teman-teman, kita bukan dicari, kita pilih kepadanya. Padanya kita pilih, kita masukkan banyak sekali yang sudah saya masukkan di sini. Lalu dari segi pesan ada format style text, kita dapat melakukan pemformatan teks di sini. Kita dapat melampirkan file baik dari OneDrive atau dari komputer kita. Emotnya juga ada. Lalu ada GIF yang maksud saya di sini GIF, kita dapat mengirimkan GIF, format GIF, bahkan kita dapat mengirimkan stiker dan kita dapat membuat meme. Kita dapat membuat meme di sini. Lalu kita bisa menambahkan memenya juga. Tinggal kita tambahkan teksnya dan kita bisa langsung kirim. Dengan memilih postingan di sini kita akan kirim seperti itu. Biarkan saja dulu kosong. Kita lanjut ke tim. Tim di sini kita dapat membuat kelas digital. Kalau bergabung dengan kode tim, kita dapat mengirimkan kode tim yang sudah kita buat di kelas untuk teman-teman gabung ke kelas kita. Kita next dulu, ada tugas di sini. Nanti setelah kita membuat kelas, lalu kita dapat membuat tugas. Tugasnya dapat kita dapat membuat tugas. Kita dapat memberikan penilaian juga secara langsung di sini. Nanti tugas yang sudah dibuat nanti akan otomatis juga akan muncul di dalam kelas yang sudah kita akan buat nanti. Seperti apa itu nanti kita akan contohkan. Lalu ada kalender ini fungsinya kita dapat mengagendakan rapat, pertemuan, bahkan untuk pembelajaran secara asinkron, pembelajaran daring secara langsung kita dapat membuat agendanya. Dan kalau kita pilih di sini ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan juga. Baik, kita akan langsung buat kelas digital. Kita akan buat pilih di menu tim. Lalu kita buat tim. Sini ada juga beberapa pilihan. Untuk seolah kita pilih kelas saja. Lalu contoh saya ambil kelas TIK, kelas 9 Ahwat. Lalu kita pilih berikutnya. Nah, di sini kita dapat menambahkan member atau menambahkan anggota di dalam kelas kita, siapa saja. Ada siswa dan ada guru. Untuk menambahkan secara manual, kita tinggal pilih add. Lalu kita pilih nama siswa yang ingin kita masukkan ke kelas kita. Oke. Lalu kita tambahkan. Ini ada satu siswa. Misalkan ada banyak siswa ya, kita tambahkan satu-satu. Tetapi kalau kita tidak ingin repot untuk menambahkan siswanya, kita tinggal mengirimkan kode tim untuk siswanya join atau gabung di kelas kita nantinya, seperti itu. Kita hapus saja, nanti kita akan kirim kode tim saja untuk siswanya untuk gabung. Lebih memudahkan kita tidak import siswanya satu-satu.
Oke. Sama halnya dengan input guru seperti itu. Kita lewati saja. Baik, kita sudah dapat membuat satu kelas. Kita dapat mengedit background yang ada pada kelas yang sudah kita buat. Tinggal kita pilih tadi ya di sini ya. Ada ini edit, tinggal kita ubah. Lalu kita pilih dulu jenjang kelasnya. Kita tadi buat kelas 9, kita pilih menengah. Lalu ada beberapa gambar yang bisa kita jadikan background pada kelas yang sudah kita buat, atau kita dapat membuat background sendiri. Kita dapat mengunggahnya kalau ada gambar di komputer kita. Kita ambil contoh salah satu gambar yang ada di sini saja, teman-teman. Tadi saya pilih gambar dunia, lalu kita pilih perbarui. Oke. Oke. Sebenarnya mau ngubah gambar pada background sebenarnya cepat sih. Cuman ini mungkin karena koneksi internetnya agak lambat, jadi solusinya kita tinggal refresh saja, teman-teman. Kalau mengalami kendala seperti saya di sini, kita kembali ke background gambar untuk kelasnya. Coba kita rubah ke gambar lain, lalu kita perbarui. Baik, kita tadi sudah terubah ya. Selanjutnya kita akan di sini kita dapat membuat postingan materi. Kita dapat membuat file, buku catatan, tugas, dan nilai. Seperti apa nanti kita jelaskan pelan-pelan. Kita buat dulu satu kelas lagi agar nantinya kita membuat materi, kita cukup satu materi saja. Jadi kita akan share ke kelas yang sudah kita buat. Tidak perlu kita akan membuat beberapa materi di dalam kelas yang berbeda, materi yang sama di kelas yang berbeda. Cukup nanti satu materi kita akan share di kelas yang berbeda tetapi materi sama. Maksudnya seperti itu ya. Selanjutnya kita tambahkan lagi kelas. Tadi TIK kelas 9 Ahwat, kita buat TIK kelas 9 Ikhwan. Jadi ada Ahwat, ada Ikhwan ya. Sama halnya kita lewati saja, nanti kita akan berikan kode untuk masuk ke kelas. Baik, kita sudah buat kelas lagi. Jadi kita sama kita rubah backgroundnya. Kita pilih salah satu ya. Misalkan kita pilih ini ya. Oke. Sekarang kita udah buat dua kelas, ada TIK kelas 9 Ahwat dan TIK kelas 9 Ikhwan. Lalu kita misalkan kita ingin menambahkan channel lagi, di sini kita bisa menambahkan, kita tambahkan saluran. Kita dapat menambahkan saluran di kelas kita, maksudnya kita bisa menambahkan kelompok. Kita dapat membuat kelompok di sini, atau kita tidak ingin membuat ya tidak usah. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan di tutorial kali ini. Berikutnya, di tutorial berikutnya kita akan membuat materi kelas digital secara
Sinkron dan sinkron seperti apa nanti akan kita lihat di tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.